Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut video kita kali ini. Kalau tadi videonya bicara tentang praktek, tadi teori tentang malware. Kali ini kita akan mencoba untuk mempraktekkan penggunaan salah satu malware, yaitu Trojan, dan salah satu Trojan jenis Trojannya yaitu RAT, Remote Access Trojan. Nah, dalam remote access Trojan yang akan kita gunakan dari sekian banyak yang bisa digunakan, yang banyak sekali tipe-tipe remote Trojan. Oke, ada ProRAT, Thief, oke, ini Hellraiser, oke, kemudian Tailorweb Remote Commander, apa lagi? Oke, Dark Comet, Pandora, Hell's Pirate, banyak sekali. Bisa kalian cari, bisa kalian download toolsnya. Cuman hati-hati ketika download, pastikan bahwa kalian menginstalnya itu untuk amannya di virtual, di sistem operasi virtual, di mesin virtual. Apapun mesinnya ya silahkan, pakai VMware, pakai VirtualBox silahkan, Hyper-V silahkan, tetapi demi keamanan, karena bagaimanapun juga kita tidak pernah tahu mendownload dari website ini, ya resikonya di tangan sendiri, benar tanggung sendiri. Oke. Nah, adapun yang akan kita gunakan bukan salah satu dari yang sudah disebutkan di sini, melainkan kita juga bisa menggunakan salah satu tools yang cukup lama dan cukup simpel, cukup ringan juga, oke, yaitu yang bernama Netcat. Nah, apa saja yang perlu kita persiapkan dalam Netcat? Oke, pertama ya pastinya kita download Netcat terlebih dahulu sesuai dengan versi komputer yang digunakan, bisa 32 bit atau 64 bit. Oke, Netcat ini untuk sepintas atau kita sejarahnya dulu. Netcat ini awalnya dikembangkan oleh sistem Unix, dan Netcat ini perlu dijalankan pada sisi klien dan juga pada sisi server. Nah, inilah yang menarik dari sisi Netcat, karena jika kita ingin menjalankan Netcat, maka kita harus menginjeksi si target itu untuk menjalankan Netcat juga. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya? Nah, itulah fungsinya dari si Trojan Horse yang sudah dibahas, ya salah satu malware. Jadi Netcat nanti akan dibungkus di suatu aplikasi, misalnya di dalam suatu aplikasi, di mana aplikasi tersebut kita akan berikan kepada si target. Kemudian target tersebut menjalankan aplikasi yang dimaksud. Pada saat aplikasi yang dimaksud itu berjalan, maka Netcat kita pun berjalan dengan perintah yang sudah dimasukkan, yaitu membuka celah kepada kita. Jadi intinya kita menunggu dia mengaktifkan. Setelah dia mengaktifkan, kita bisa melakukan pengecekan dengan, masih ingat teknik-teknik information gathering, scanning khususnya. Kita bisa scan apakah port yang sudah kita masukkan di dalam Netcat tersebut sudah terbuka atau tidak. Jika sudah terbuka, berarti peluang untuk meremote komputer tersebut sudah ya besar, benar seperti itu. Oke, perintahnya untuk Netcat sebetulnya banyak sekali perintah-perintahnya. Kita bisa menjalankan Netcat, kemudian melihat perintah-perintah apa saja. Tetapi saya akan fokus saja dalam praktek kali ini, yaitu kita akan menjalankan perintah Netcat dengan port 12.000 misalnya contohnya, dan perintah ini command exe, ini maksudnya adalah untuk memerintahkan agar si server yang menjadi target itu dengan Netcat ini membuka fasilitas command exe-nya. Kalau kita menggunakan Linux atau korbannya adalah Linux, maka perintah di sini itu diganti menjadi bin bash, karena yang menjadi perintah-perintah di Linux itu bin bash. Nah, baiklah, kita mulai saja dengan percobaan
percobaan untuk menjalankan Netcat. Sangat sederhana sekali sebetulnya. Oke, yang pertama pastikan kita jalankan virtual mesinnya, dan di dalam virtual mesin yang kita gunakan, dalam hal ini saya menggunakan VirtualBox, pastikan bahwa keduanya itu berada di jaringan yang sama. Saya akan menjalankan WinXP dan WinXP1, di mana WinXP ini dia berjalan di jaringan LAN, WinXP1 juga berjalan di jaringan LAN. Oke, kita jalankan, dan XP juga kita jalankan. Mungkin kalau kita penasaran, kita juga bisa menjalankan Linux, atau nanti aja Linuxnya, kali Linuxnya sebetulnya bisa saja sekali Linux. Oke, kita coba juga kali Linuxnya. Kalau penasaran, sekalian kita tes kali Linuxnya juga berjalan di LAN. Oke, kita jalankan. Jadi saya menjalankan 3 buah virtual mesin, yaitu kali Linux, kemudian XP, 2 buah XP. Passwordnya oke, ini kali Linuxnya. Jadi kita sudah ada 2 jenis XP dan 1 unit kali Linux. Oke, yes. Baik. Yang pertama kita akan coba menjalankan dari XP terlebih dahulu. Misalkan kita akan meremote. Oke, kita lihat dulu. Pertama-tama kita kenalin dulu. Run hostname lab 1, IP config 251.100, sementara yang XP yang satu lagi kita cek hostname-nya dev, IP config-nya 251.20. Oke, ini 100, ini 20. Oke. Sekarang ingat, di Netcat dua-duanya itu harus terinstall Netcat, siapapun yang akan kita remote. Oke, baik, kita contoh akan meremote yang lab 1. Oke, pastikan bahwa lab 1 juga ada Netcat-nya, di lab 2 juga ada Netcat-nya. Oke, ya, Windows XP bla 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 bla. Selamat jalan Windows XP. Baik. Nah, kita pastikan dulu bahwa kita sudah punya Netcat. Oke, dimanakah saya punya Netcat? Di sini belum ada Netcat-nya. Oke, di sini ada Netcat. Oh, kosong Netcat-nya. Saudara-saudara, sudah kosong rupanya. Oke, kita coba dokumen setting all user. Netcat nggak ada. Administrator nggak punya hak akses. Baiklah, di sini nggak ada Netcat-nya sudah hilang. Sekarang kita coba dari sini, apakah di sini ada Netcat-nya? Kita cek. Low, oke, kita punya Netcat di sini. Oke. Sekarang bisakah dia di copy ke sini? Tugas valid. Oke. Sebentar. Ini. Oke. Copy. Oh, kenapa nih? Kok ngehang? Halo? Halo? Lah, belum ada apa-apain kok udah ngehang gini. Halo? Ya salam.
Halo. Oke. Baiklah, kalau dia tidak mau, oke, nggak mau, nggak masalah. Kita masih punya cara, banyak cara. Copy, kita akan coba semuanya. Sip, paste. Ya. Oke. Copy, kita simpan di sini, paste. Oke, sekarang kita udah punya netcat. Oke, di sini. Netcat 32, netcat 64, di sini juga udah punya netcat. Kita jalankan netcat juga di sini. Oke. Mari kita jalankan netcatnya. CD netcat, oke. Here, oke, ini ada netcatnya. Ini pun sama, kita jalankan di sini. CD my document, CD netcat, here, oke. Dua-duanya sudah ada netcatnya, sudah berjalan. Nah, tadi kita akan meremote komputer host yang lab 1 ini oleh yang XP yang dev. Oke. Jadi dev akan meremote lab 1. Baik. Kita coba masukkan perintahnya bahwa si ini harus menjalankan perintah min lvv p. Jadi min lvv p. Jadi kalau netcat nc help ada nggak? Nggak ada. nc min help. Oke. Jadi seperti biasa, kalau kita tidak tahu perintah-perintahnya apa sih yang dimaksud tadi, Pak, saya penasaran perintah-perintah itu apaan sih. Nah, kita bisa menggunakan help aja. Min D, detach from console. Min E, program inbound, program to access dangerous. Berbahaya makanya. Min G, gateway source routing hop point. Oke, mau berapa ke hop-hopnya. Min N, min G 6, start routing pointer 4, 8, 12. Oke. Min L, listening mode for inbound connect. Nah, ini yang kita akan gunakan, min L. Kalau L besar, listen harder, listen on socket close. Ini lebih habisnya, min L-nya. Oke. Min V, ini verbose, use twice to be more verbose. Biasa verbose. Oke, jadi kita sudah dapat, kita perintahkan nc, kemudian min l v tadi 2 double kan. P-nya, min P itu untuk apa? P itu untuk port, local port number. Nah, untuk port number, seperti yang pernah kita pelajari, ada well known port jangan digunakan, yang register jangan digunakan. Kita gunakan yang dynamic atau yang private. Oke. Misal kita ambil contoh 40.000, port 40.000, nggak tahu itu port apaan, 40.000. Kemudian min E, oke, tadi min E from inbound dan cmd.exe. Oke, enter. Oke, lihat. Listening on any 40.000. Artinya apa? Dia mendengarkan dari IP mana saja, from any, on any 40.000. Jadi kalau sekarang kita akan mencoba untuk NC 192.168 tadi 251.100. Portnya adalah 40.000. Apa yang terjadi? Lihat. Connect to from dev. Wah. Dari 20. Kita sudah berada di komputernya yang lab 1. Gak percaya, kita ketik hostname, sudah lab 1. Padahal kalau kita buka command prompt lagi, hostname yang komputer kita ini adalah dev namanya. Ini lab 1. Artinya apa? Kita sudah mengendalikan komputer. Ya, oke. Bagaimana kalau kita beri perintah seperti ini? Apa yang terjadi?
notepad.exe, kita berikan perintah di netpad-nya yang sana. Seharusnya nanti akan muncul di sini di komputer si target, yaitu notepad yang terbuka. Nah, waktunya kadang memang ya butuh waktu lama lah, ibaratnya tergantung kecepatannya dan tergantung koneksinya juga. Oke. Kemudian kalau kita tahu misalnya jadi lihat notepadnya terbuka. Notepadnya terbuka, oke. Jadinya kita memberikan perintah di sini tiba-tiba terbuka. Nah, artinya kita sudah meremote komputer si ini, bahkan kalau misalnya jahil. Kita enggak. Shutdown min S min F min T 0. Oh, shutdown nggak dikenali, masa nggak dikenali? Oke. Shutdown tidak dikenali, not recognized. Untuk matiin apa ya? Kill, perhaps. Kill juga nggak mau. Terus apa no? Shutdown. Oke, saya nggak tahu perintahnya. Biasanya shutdown itu berhasil untuk mematikan komputer atau reboot. Reboot juga nggak dikenali. Restart. Restart juga is not recognized as internal or external command. Operable program or batch. CLS class. Oke. Apakah saya masih berada di dirinya? Masih. Apakah saya punya akses ke C titik 2? Oke, CD here. CD misalnya Windows. Here. Oke, kita udah masuk ke Windows ya. Mau ngapain di Windows ini? Mungkin kalau the system here. Oke. CD system 32 here. Kita masuk. Kira-kira gimana kalau kita delete? Ya. Oke. Itu nanti terserah kalian, bisa dipraktekkan, dicoba-coba. Ya, buktikan sendiri apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan, sehingga kalian bisa mendapatkan informasi-informasi. Oke, menggunakan Netcat kekurangannya seperti ini, kelebihannya seperti ini. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, Pak, kan nggak mungkin misalnya kamu tolong jalankan Netcat ya, atau saya punya file Netcat, tolong kamu jalankan. Untuk apa, Pak? Saya pengen remote komputer kamu. Kan nggak mungkin seperti itu. Ya mana mau lah, untuk apa nge-remote? Kamu di delete lagi, kan seperti itu. Jadi kita bisa membungkusnya, oke? Membungkusnya dengan satu perintah. Nah, kalau saya bisa saja Explorer. Ini harusnya ada, perintah shutdown ini harusnya ada. Oke, coba shutdown. Mau
Ini Explorer udah keluar, dia bisa memunculkan shutdown. Kenapa shutdown nggak mau ya? Shutdown.exe nggak mau ya. Oke. Baik, sekarang kita coba untuk melakukan bagaimana jika kita akan coba membuat netcat sebuah file agar dia tidak berjalan seperti ini. Oke. Ini kan kita nggak bisa nyuruh orang perintahin ketik nc min lvv 40.000 min e cmd etc, kan nggak mungkin. Nah, sekarang kita akan matikan dulu, close. Oke. Kita akan buat suatu file, misalnya kita beri nama dia sebuah game. Biasanya orang kan tertarik. Kita copy filenya, si netcat ini kita copy, paste, dijalankan. Kemudian kita udah buka notepad dan kita jalankan tadi nc min lvvp, misalnya di port berapa sekarang, 45.000, min e cmd.exe. Oke, apa terjadi ya? Control save, kita simpan di game, folder game, namanya apa? Onet. Nah, saya kesukaan saya Onet soalnya dulu. Onet all files .bat. Sudah ada bat filenya. Nih, kalau ada suatu aplikasi yang bisa menggantikan apa ikonnya, ini bisa berubah nih ikonnya. Nah, setelah ini apa? Kita berikan folder ini, game ini, atau dua file ini kita sisipkan di sebuah aplikasi, yang mana aplikasi tersebut ketika dijalankan maka ini pun berjalan. Oke, jadi kita nggak usah ngetik lagi, double klik, ini jalan. Kalau percaya, kita coba lagi. Tadi 45.000 ya, 45.000. Lagi-lagi kita udah masuk ke dalam sistem. Oke. Jadi kedua file ini kita masukkan ke dalam aplikasi. Biasanya suatu aplikasi itu kan banyak folder-foldernya kan, banyak file-filenya kan, modul-modulnya kan. Nah, ini kita sisipkan dua file ini ke dalamnya. Kemudian dibuat link si aplikasi tertentu ketika menjalankan, panggil juga ini, jalankan ini bersamaan gitulah. Jadi misalnya aplikasi apa gitu kan, ketika dia double klik berjalan, codingannya kita modifikasi agar pada saat dia berjalan dia juga memanggil ini untuk berjalan. Ini aktif, dia akan manggil yang ini. Yang ini aktif, dua-duanya aplikasi dia berjalan, misalnya sebuah game yang benerannya jalan, ini pun berjalan. Dan sementara dia lagi asik-asik berjalan dengan aplikasinya, kita juga sedang asik-asik ngacak-ngacak sistemnya, seperti itu. Itulah RAT, Remote Access Trojan. Oke. Nah, bagaimana jika kita terus? Bagaimana jika ini MC kayaknya terlalu mencurigakan gitu. Ada mungkin orang udah pada tuh MC. Gimana kalau ini juga kita beri nama Onet? Maka di sini juga kita edit dan kita beri nama Onet. Nggak ngaruh. Control save, kita jalankan. Berjalan. Oke, apalah arti sebuah nama? Oke, kalian beri ini icon yang gambar lucu-lucu, misalnya ada aplikasi yang bisa merubah icon, sudah berjalan jadinya. Oke, inilah RAT.
lewat akses ya. Oke. Nah, yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah, Pak, kalau misalnya udah jalan, Pak, kan ini kelihatan, gimana? Sembunyikan background. Dia dipanggil tapi dia bekerja di background. Dia nggak ketahuan, kecuali orang tuh biasanya ya, makanya ngerjain orang-orang yang pintar itu sedikit sulit, tapi ngerjain orang awam ya masih bisa lah dengan kayak gini ya. Kenapa? Kalau orang-orang pintar kan itu, loh ini ada apa ini mencurigakan ini apa ini mencurigakan ini. Oke, bisa seperti itu. Tetapi kalau orang awam, dan kebanyakan orang-orang itu orang awam. Oke, jadi gimana? Kita buat file lagi. Filenya seperti ini. Bentar. Rekaman internet. Nah, filenya adalah seperti ini. Oke, kita buat notepad lagi. Kemudian kita ketikkan set shell sama dengan create object script .shell shell .run karakternya 34, tanyakan ke yang tukang coding. onet.bat yang akan kita hidden, and karakter juga 34, no fws h shell nothing. Mudah-mudahan berhasil. Control save. Ini misalnya hidden pdf pbs. VB script kita coba. Oke. Mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba jalankan. Bukukan dulu hostname. Oke, ini yang asli ya, yang saya asli di sini dev. Gimana kalau kita jalankan ini? Kemudian kita coba panggil ini. Hostname lab 1. Di sini apakah kelihatan? Tidak kelihatan. Karena dia bekerja berada di belakangnya, di backgroundnya. Background dia bekerja, sementara bisa di remote. Oke. Jadi itulah yang bisa dikerjakan oleh ya RAT, remote access Trojan. Salah satunya menggunakan Netcat. Ya seperti ini. Komputer ini tidak melihat sama sekali, artinya tidak terlihat adanya aktivitas-aktivitas yang mencurigakan misalnya. Oke. Ya betul dari tadi ini yang ada apa nggak ngerti ya. Oke. Jadi ini bisa di remote. Bahkan kita bisa notepad.exe misalnya, Explorer,
Lihat Exchange misalnya, kebuka dia, nanti Explorer juga kebuka. Apalagi perintah-perintah apa ya, kita kalau bisa tahu perintah-perintah di DOS, kita bisa benar-benar bisa mengendalikan. Oke, sekarang ini kalau misalnya kita close, dia masih dalam posisi terbuka kan. Sekarang kita bermain di Kali Linux. Untuk membuktikan bahwa dari Kali juga bisa kita coba ncat 192.168.251.145.000 ncat nc oke, sudo ncat 192.151.251.145.000. oke, nc 192.168.251.145.000. Unknown connection refuse. Loh, ini kenapa nih? Seharusnya dikali pun bisa nc command line 192.168.251 no port connect. Dua lima satu 145.000 connection refuse. Oke, saya ditolak. Ping 192.168.251.100. Baik, saya ditolak sama sini. Kemungkinannya apakah ini masih bekerja? Ini maksudnya sudah bekerja. Coba kalau misalnya oke, ternyata memang ditolak. Di sini ditolak. Oke, tolong dijalankan lagi. Sekarang kita cek. Oke. Yes, berhasil. Lihat. Oops. Perintahnya nggak bisa dir cd, tapi ini udah berada di Postman 1.1 di Kali Linux, sudah bisa masuk ke Windows. Oke, jadi sudah berhasil. Untuk kebalikannya silakan bisa dijalankan dari Kali Linux juga. Misalnya kita exit, misal kita nc min lvv p ini 25.000 min e slash bin slash s slash bash listening on any link port. Sekarang kita lihat yaitu oke, berapa? Nah, IPA dia IP-nya 10. Oke. CD my dokumen CD netcat oke, NC 192.168.251.10 portnya 25.000. Ya, connect unknown. Oke. Ini saya sudah masuk berada di Kali Linux.
Contohnya who am I, kali 3 kali. PWD home kali. Apalagi perintahnya? LS desktop dokumen download musik picture public template video yang ada di kali. Perintah apa lagi? Saya sudah apa? Dead. Sekarang jam segini. Perintah apa lagi? Bahkan kita bisa ganti password kalau beruntung. Password, current password ditanya kali, new password kali 1 2 3 4 kali 1 2 3 4. Oh, successfully. Bayangkan kita bisa merubah password yang ada. Jadi kalau orang yang tadinya tiba-tiba kok saya nggak bisa ya password saya, ini kenapa password saya kok jadi nggak bisa, bisa jadi Anda udah di remote, boom. Di Windows juga sama, kayak tadi bisa juga di remote diganti passwordnya. Kalau Anda nggak percaya, misalnya kita tadi nge-remote, oke, net user, ada share kita ganti passwordnya, atau net user admin, administrator, tadi sih nggak, administratornya kita ganti passwordnya, kasih 1 2 3 4. Access denied. Oke, ini kenapa access denied ini? Apakah saya nggak punya privilege? Oke, kita coba share. Jangan yang net user, kita ganti yang share aja. Kita coba ganti si share. Akses ini. Oke, gimana kalau saya nambah net user add misalnya hacker. Oke, berarti ada masalah dari sisi kalau di Windows, masalahnya dari sisi akses, pemberian akses. Itu mungkin nanti bisa disiasati dengan salah satu teknik, yaitu privilege, escalated privilege. Nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya bagaimana cara melakukan escalated privilege, artinya dari yang tidak punya hak akses menjadi punya akses. Ini sepertinya kita berada di akses yang hanya sebagai user, bukan sebagai admin, sehingga kita tidak bisa menggunakan macam-macam ya. Pantas tadi juga kita nggak bisa menggunakan shutdown, perintah shutdown. Tapi bagaimana kalau dikali? Kali bisa tidak? Kita misalnya PWD, masihkah? Oke. Shutdown. Now. Reboot. Oke, sama juga bisa ganti password, tetapi tidak punya perintah untuk inikan perintah untuk reboot maupun shutdown. Saya bisa deh. Baiklah, nanti kita akan coba untuk melakukan escalated privilege pada pertemuan berikutnya. Oke, jadi sampai di sini dulu praktek kita bicara tentang RAT
praktek remote access trojan, salah satu malware yang bisa digunakan. Sebetulnya Netcat itu bukan malware. Netcat itu bukan suatu tools hacking. Netcat itu sebetulnya tools untuk monitoring jaringan, tools untuk melakukan remote orang jaringan. Tetapi karena kemampuannya dan disalahgunakan, sehingga ya tadi dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak seharusnya. Oke, baik, sampai di sini dulu saja pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.